Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kacang ijo dan daging. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian kita masukkan daging ya, kita rebus sebentar karena ini saya pakai daging kambing. Jadi untuk menghilangkan bau perengus kambing kita akan rebus sebentar aja ya, baru kemudian kita akan buang air rebusan pertama. Nah, untuk kacang ijo cukup dicuci bersih dan direndam sebentar seperti ini ya, biar kita tahu kalau ada yang jelek kita buang. Oke, ini ini daging kambingnya udah direbus sebentar, udah mendidih, jadi kita akan buang airnya. Sekarang kita siapkan slow cooker. Saya pakai slow cookernya dari Mito. Kalau teman-teman nggak ada, boleh pakai panci biasa atau panci presto ya untuk memasaknya, untuk mengembungkan dagingnya ya. Kalau saya sih langsung masak di sini, kebetulan karena kita punya, jadi ya kita pakai aja daripada ribet-ribet masak ya. Jadi masak di sini tuh gampang banget. Kita tinggal masak dan kita bisa tinggal tiduran atau tinggal nganter anak ke sekolah, pulang-pulang udah mateng. Oke, ini daging yang udah direbus tadi, sebentar ya rebusnya biar baunya hilang. Kita masukkan ke dalam slow cooker semuanya. Kemudian kacang hijau kita masukkan juga semuanya. Setelah itu kita tambahkan air secukupnya, kalau bisa sampai merendam ya. Oke, kita tambahkan serai 2 batang, lengkuas 1 potong aja, kemudian daun jeruk purut 3 lembar, kemudian daun salam 3 lembar juga. Lalu saya pakai bumbu gulai. Nah, ini bumbu gulai lokal ya teman-teman, yang tinggal di sekitaran Sidoarjo pasti tahu dan pernah mencobanya karena bumbu gulai ini sangat populer di sekitaran Sidoarjo ya. Karena saya lagi nggak mau ribet bikin-bikin bumbu, jadi saya buat yang simple aja. Jadi nanti bisa ditinggal nganter anak, pulang-pulang udah mateng deh, bisa buat sarapan. Oke, kita aduk-aduk hingga merata. Kalau teman-teman suka rasa asin, boleh tambahkan garam ya. Kalau saya sih cukup ini ya. Kemudian kita tambahkan santan kental, boleh santan encer, sesuaikan aja dengan selera. Oke, hari ini kita akan masak gulai kacang hijau ya teman-teman. Mungkin teman-teman heran ya, kacang hijau kok dibuat gulai, tapi beneran ini enak banget. Oke, ini tinggal kita arahkan ke auto ya teman-teman. Boleh high, low, atau auto. Saya pakai yang auto. Dan kita akan tinggal jemput anak, nganterin anak dulu. Setelah kita tinggal 2 jam sampai 2 jam setengah ngantar anak tadi ya, terus ditinggal bersih-bersih, ditinggal nyuci juga, akhirnya gulai kacang hijaunya sudah matang. Bisa dilihat ini dagingnya empuk, kacang hijaunya juga empuk ya. Kuahnya terlihat menggugah selera, santannya nggak pecah ya, teksturnya bagus. Bisa dilihat ya, ini aromanya sangat harum, pokoknya sangat menggugah selera deh. Ini bisa langsung disantap untuk menu sarapan hari ini. Oke, kita tambahkan bawang goreng untuk taburannya ya, biar aromanya makin menggugah selera. Oke, langsung aja kita sarapan. Sarapannya sih boleh pakai roti Mariam ya, tapi karena di sini nggak ada, saya pakai yang ada aja, yaitu lontong. Oke, lontong gulai kacang hijau yang super mantap. Oh iya, jangan lupa pelengkapnya ya, sambal dan air perasan jeruk nipis biar rasanya makin segar. Oke, kita akan sarapan hari ini dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa
Kunjungi blog dapur lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, monggo sarapan.